Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Esaret episode ketiga. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Orhun bertanya, bagaimana Hira bisa sampai di mansion? Asisten Afife, Şefkat, menemukan Hira pingsan di peternakan. Semula Hira dikira seorang pencuri. Tetapi ketika Hira memanggil nama Orhun, Şefkat membawanya ke mansion. Afife bilang, Hira tidak mau menjawab satupun pertanyaan sejak datang. Siapa gadis ini? Orhun berkata, ia membawa seorang asisten rumah tangga dari Afrika. Hira adalah orang Turki, tapi sudah hidup lama di Afrika. Orhun menyuruh Hira ikut dengannya. Orhun bilang, mulai sekarang Hira akan tinggal di mansion. Yang paling penting, Afife tidak boleh tahu kalau Hira hidup dengan seorang pembunuh di bawah satu atap yang sama. Hira disuruh diam. Orhun tahu kalau diam-diam Şefkat mendengarkan percakapan Orhun dengan Hira dari balik pintu. Orhun langsung membuka pintu dan Şefkat berpura-pura datang untuk menanyakan apakah Orhun mempunyai permintaan untuk dilayani. Orhun menyuruh Şefkat membawa Hira untuk mandi dan mengajari Hira sebagai asisten rumah tangga. Setelah mandi, Hira melihat kalungnya dengan liontin kupu-kupu dan teringat sewaktu Nihan memakaikan kalung itu ke leher Hira, supaya Hira selalu ingat kepada Nihan. Şefkat berkata kepada Hira, kalau setiap orang di mansion harus tahu disiplin, jika bukan untuk Orhun, Hira tidak dapat bekerja di sini. Tapi meskipun demikian, Hira bisa dipecat sewaktu-waktu. Hira disuruh mengecek kolam renang sebelum Orhun berenang. Setiap hari Hira harus mengecek handuk. Ketika Orhun keluar dari kolam renang, Hira tidak boleh terlambat membawakan baju handuk kepada Orhun. Orhun mempunyai mata yang tajam. Orhun bisa muncul dimanapun. Tiba-tiba Hira mau terpeleset masuk kolam renang, tapi tertolong, tangannya dipegang oleh Şefkat. Şefkat heran, Hira tidak dapat berjalan lurus. Bagaimana Hira bisa mendapat perhatian Orhun? Kemudian Hira dibawa ke dapur. Şefkat berkata kalau Orhun mengecek semuanya termasuk hal-hal kecil. Orhun mendengar Şefkat sedang menyuruh Hira untuk membuatkan kopi untuknya. Tiba-tiba Orhun masuk ke dapur dan menegur Şefkat kalau hanya Orhun yang mempunyai asisten rumah tangga pribadi. Şefkat tidak berhak menyuruh Hira. Orhun memegang lengan Hira dengan erat dan berkata, aku tidak menyuruh kamu untuk meninggalkan kamar. Kalau aku memanggil kamu, baru kamu boleh keluar dari kamar. Orhun membawa Hira masuk ke kamar Hira dan mendorongnya ke tempat tidur. Orhun mengancam, kamar ini akan menjadi penjara buat Hira. Hira harus menutup gorden jendela dan kamar harus selalu gelap. Hira tidak akan dapat bernafas seperti Nihan, dan Hira akan memohon kepada Orhun untuk membunuhnya. Orhun mengamuk dan berteriak, serta menarik spray tempat tidur. Hira tidak boleh berbicara sampai Orhun menyuruhnya untuk bicara. Hira berkata, ia akan mati setiap hari, tidak hanya satu hari saja. Hira menangis sedih setelah Orhun pergi meninggalkannya. Tiba-tiba Afife masuk ke kamar Hira dan menanyakan namanya dan bertanya, mengapa Orhun membawa Hira ke sini dari Afrika? Hira disuruh memberitahu Afife semuanya. Hira menunjukkan kalung kepada Afife. Afife kaget melihat kalung itu dan bertanya, mengapa kalung Nihan ada di tangan Hira? Afife masuk ke kantor Orhun dan mengatakan kalau Hira adalah penolong Nihan di Afrika karena kalung yang Afife berikan kepada Orhun untuk diberikan kepada Nihan ada di tangan Hira. Afife mengingatkan Orhun kalau mereka sekeluarga tidak boleh lemah. Hira di sini tidak pantas untuk dunia mereka. Asisten rumah tangga memberitahu kepada Orhun kalau Nursah, adik Orhun, kelihatan tidak sehat. Orhun memeluk Nursah yang terus menangis. Nursah tidak bisa menerima kematian Nihan. Orhun berkata, apakah Nursah ingin pergi ke peternakan dan tinggal di sana untuk sementara? Nursah tidak perlu khawatir kepada Afife. Orhun akan mengurus semuanya.
Tak lama kemudian, Vedat, Eda, dan ibunya, Perihan, datang ke mansion dan melihat Hira sedang membawa minuman untuk Ohun. Vedat bertanya, siapa gadis ini? Safkat menjawab, Ohun membawa asisten rumah tangga pribadi dari Afrika. Vedat memanas-manasi Eda kalau Ohun tidak kembali dari Afrika dengan tangan kosong. Hira sangat cantik untuk menjadi seorang asisten rumah tangga. Ohun menyuruh Vedat untuk menjawab telepon Vedat yang berbunyi. Ohun menegur Vedat. Apakah Vedat pikir ia tidak tahu Vedat mencoba untuk mendapatkan hutang dari bank atas nama Ohun? Vedat berbohong. Ia melakukan ini untuk menambah cash flow perusahaan. Ohun bilang Vedat tidak boleh melakukan sesuatu di perusahaan tanpa izin Ohun. Vedat tahu kata-kata Ohun adalah hukum di perusahaan, tapi di perusahaan ini ada partner. Ohun mengatakan mulai sekarang Ohun akan menjadi pemilik tunggal di perusahaan. Ohun tidak ingin Vedat lagi. Andaikan Vedat bukan sepupunya, hukumannya akan lebih berat. Ohun mengusir Vedat dari ruangannya. Vedat berpapasan dengan Hira yang mau mengantar minuman untuk Ohun. Vedat berkata kepada Hira kalau Ohun selalu ingin yang terbaik dan Ohun selalu mendapatkannya. Ohun minum kopi yang terbaik, pekerjaan yang bagus. Ohun mengambil semua yang terbaik, tetapi Ohun tidak pernah puas. Sulit untuk membuat Ohun bahagia. Ketika Hira menyetrika pakaian, Safkat datang dan menegur Hira, mengatakan kalau Hira masih malas dan menyuruh Hira untuk menyetrika kemeja Ohun lagi dan mengganti handuk untuk berenang, walaupun handuk tersebut tidak digunakan. Hira terpeleset masuk ke kolam renang ketika ia mengambil kacamata renang yang tertinggal di tepi kolam. Ohun hanya memandang Hira yang berusaha bernafas megap-megap di kolam renang. Setelah yakin mau tenggelam, Ohun menarik tangan Hira naik ke kolam renang. Ohun berkata, bagaimana rasanya ketika Hira mengambil nafas yang terakhir? Bagaimana rasanya bila meminta tolong untuk bisa bernafas? Hira batuk-batuk terus karena tersedak air kolam yang masuk ke tenggorokannya. Ohun bilang, Hira tidak akan mati kali ini. Ohun akan membunuh Hira perlahan-lahan setiap hari. Eda bertanya, apa yang mengganggu Ohun sehingga Ohun tampak marah dengan mengepalkan tangannya? Ohun sudah menghukum orang yang menyakiti Nihan. Malam harinya, Vedat datang lagi ke rumah Ohun dan melihat Hira sedang duduk di kolam renang. Vedat menghina Hira. Bukankah Hira hanya seorang asisten rumah tangga dari Afrika? Atau Ohun akan melindungi Hira? Apakah hanya Ohun yang bisa memiliki Hira? Hira harus menunggu Ohun karena Ohun tidak bisa cocok dengan wanita manapun. Ohun hanya tahu bagaimana untuk bekerja. Setiap orang akan berlutut di hadapan Vedat. Vedat akan menunjukkan kepada setiap orang siapa Vedat ini. Vedat berusaha memeluk Hira, tapi gagal karena Hira berusaha lari. Vedat berusaha mencium bibir Hira. Ohun yang sedang berdua bersama Eda di kantornya mendengar teriakan Hira. Ohun langsung menarik tangan Vedat dan menampar muka Vedat. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang satu ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.